Ya tentang kuasa perkataan. Ini saya ambil dari Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi bagaimana perkataan itu mempunyai kuasa. Apa yang kita katakan, baik perkataan positif atau perkataan negatif, eh, ada kuasa di dalam perkataan. Ya, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita mengatakan sesuatu kepada seseorang itu mungkin malah membuat perkara yang negatif kepada orang itu. Padahal dikatakan di situ bahwa ada kuasa di dalam perkataan. Banyak orang yang meremehkan kuasa dari sebuah perkataan. Ya, sehingga banyak kata-kata negatif dan tidak membangun, bahkan mungkin umpatan-umpatan keluar dari mulutnya. Tetapi sebenarnya perkataan yang kita keluarkan tanpa kita sadari itu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita, Ibu Bapak pernah mendengar mengenai afirmasi positif ya. Seringkali akhir-akhir ini kita sering mendengar itu. Dalam psikolog dikatakan bahwa apa itu afirmasi positif? Afirmasi positif adalah perkataan positif yang terus-menerus uh, kita ucapkan untuk diri kita sendiri. Salah satu fungsinya adalah untuk membangun diri kita, untuk membuat kita lebih percaya diri, untuk membangun perkara-perkara yang positif di dalam kehidupan kita. Ya. Contoh kata-kata afirmasi positif yang mungkin Ibu Bapak tahu, misalnya uh, saya sehat, saya bisa mengerjakan perkara ini, saya diberkati Tuhan, ya, saya ada di dalam rencana Tuhan yang baik, saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Itu contoh-contoh afirmasi positif. Dan seringkali orang mengatakan itu untuk membuat uh, sesuatu bisa terjadi di dalam kehidupannya tanpa disadari. Afirmasi positif itu mempengaruhi alam sadarnya sehingga apa yang terjadi sepanjang hari itu uh, dia rileks dan dia melihat bahwa itulah rencana Tuhan di dalam hidup dia. Jadi orang dunia sendiri menyadari bahwa afirmasi positif itu mempunyai kuasa di dalam kehidupannya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Di firman Tuhan di Amsal tadi dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Ya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lanjut. Ya, ini contoh di dalam Alkitab. Ya. Kita tahu tentang cerita Ananias dan Safira ya. Jadi sebetulnya ini bagaimana Ananias dan Safira berbohong kepada Petrus yang mengenai mereka sudah menjual ladangnya, tapi hanya sebagian yang dipersembahkan. Jadi mereka katakan, mereka berbohong bahwa semua sudah diserahkan. Ya. Artinya mereka melakukan pembohongan ya, mengatakan hal yang negatif. Secara langsung di situ dikatakan bahwa diceritakan bagaimana Ananias dihukum mati oleh Tuhan, kemudian dilanjutkan dengan istrinya yang sama-sama melakukan kebohongan. Ya. Di sini kita lihat bagaimana perkataan itu, ini secara langsung ya kita lihat bagaimana itu ada kuasa di dalam perkataan mereka. Kemudian di 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23 ini Ibu Bapak sudah tahu juga mengenai bagaimana perjalanan tabut Allah ya yang dipindahkan dari rumah Obed Edom ke kota Daud, di mana pada saat tabut Allah ini diarak ya, dari rumah Obed Edom ke kota Daud, Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Ya. Dia merendahkan dirinya, dia bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan itu dipandang rendah oleh ada seorang anak Saul yang namanya Mikal. Dia melihat dari atas gedung dan dia merendahkan Saul. Dan dia mengatakan bagaimana Saul yang begitu terhormat yang merendahkan dirinya pada saat membawa tabut itu.
Kemudian pada saat tabut itu sudah masuk ke kota Daud, Daud mengatakan kepada Mikal bahwa dia bersama hamba-hamba perempuan yang lain merendahkan diri untuk memuji nama Tuhan, sementara Mikal justru akan direndahkan. Ya. Pada sampai di cerita itu dikatakan sampai akhir kehidupannya Mikal ini tidak mempunyai seorang anak. Ya. Bagaimana kuasa perkataan itu bisa terjadi? Oke, lanjut. Ini dampak kuasa perkataan. Tadi di afirmasi positif ya kita belajar bahwa perkataan kita dapat menolong kita mencapai tujuan atau sebaliknya membawa pada kehancuran. Perkataan dapat mengubah keadaan karena dapat mengubah pikiran dan perilaku seseorang. Misalnya tadi ya, eh, saya sehat, saya bisa menghadapi setiap masalah pada hari ini. Ya, itu secara tanpa sadar mengubah pola pikir, mengubah mindset kita bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita temukan, kita bertemu dengan orang, siapapun, ya, itu mengubah pola pikir kita dan secara tidak langsung fisik kita, pikiran kita, hati kita mengatakan bahwa segala sesuatu bisa terjadi secara positif. Ya, Tuhan bekerja di dalam segala perkara yang terjadi pada hari itu. Ya. Di Efesus 4 ayat 29 di situ dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk dapat membangun. Jadi hati-hati dengan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Apalagi perkataan-perkataan kotor di situ dikatakan. Ya. Perkataan yang baik akan membangun seseorang yang ada di sekitar kita, dan perkataan yang tidak baik bisa menjadi kekecewaan atau bahkan bisa menjadi sakit hati untuk orang yang mendengarkan. Saya membagikan sedikit pengalaman ya, sebetulnya ini sudah lama sekali. Jadi pada saat saya masih anak saya yang kecil itu David masih kecil ya. Dia mengingatkan sekarang setelah dia dewasa, dia pernah bilang, mama pernah bilang waktu kecil, uh, saya mengatakan hal yang tidak baik ya, misalnya, oh, kamu tidak bisa mengerjakan perkara ini gitu ya. Mungkin karena begitu biasa pekerjaan ibu rumah tangga begitu banyak, akhirnya saya mengatakan hal yang tidak baik sampai dia dewasa, dia ingat perkara itu dan dia bilang itu sama saya setelah dia besar. Terus saya ingat loh, kok anak saya ingat gitu ya dengan perkara itu, hal yang tidak baik yang tidak membangun dia. Terus saya minta maaf pada dia. Dan saya di situ belajar, ternyata apa yang kita bicarakan kepada anak kita, mungkin kita bilang, kamu kok nggak bisa melakukan hal ini? Nilainya jelek misalnya. Kamu kok bodoh misalnya. Kamu kok tidak menurut pembicaraan mama. Itu ternyata tanpa kita sadari masuk ke dalam pemikiran alam bawah sadar anak kita dan itu bisa dibawa sampai besar. Jadi itu contoh kecil bahwa perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita untuk mengajar anak-anak kita, ya, itu berpengaruh kepada dia. Oke, lanjut. Jadi ini ya, membangun dan meruntuhkan di Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Okay. Ini perlu kita sadari untuk kita lebih berhati-hati di dalam apa yang akan kita perkatakan kepada orang lain. Ya. Dengan lidah, jadi dengan lidah yang sama kita bisa memuji Tuhan. Tapi dengan lidah yang sama juga kita bisa mengutuk manusia. Mungkin mengutuk manusia artinya seperti tadi ya, misalnya anak kita disuruh melakukan sesuatu tapi dia tidak melakukan misalnya. Oh, kamu tuh bagaimana sih misalnya ya? Kamu kok tidak bisa seperti anak yang lain. Nah, hal-hal yang mungkin sepele, tapi ternyata di situ ada kuasa. Jadi hati-hati dengan apa yang kita katakan. Kemudian di Amsal 15 ayat 31, di situ dikatakan bagaimana perkataan itu membawa kesembuhan. Ya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati,
dan kabar baik menyegarkan tulang. Roh akan terbangun dan menjadi kuat, akan berdampak pada fisik dan tubuh jasmani manusia. Ini sering kita katakan ya kalau kita ketemu dengan saudara kita yang sakit ya, kita sering katakan uh, kita berdoa buat dia bahwa kesembuhan sudah menjadi bagian dari dia. Ya, jadi perkataan yang membawa kesembuhan itu bisa terjadi. Seringkali bahwa penyakit-penyakit sebetulnya tidak ada mungkin ya secara uh, apa namanya tidak ditemukan, tapi hanya uh, akibat atau dampak dari apa yang dia pikirkan ya. Dan perkataan kita yang membawa kabar baik, membawa kesembuhan ya, yang memotivasi dia untuk sembuh, itu akan membangun roh dia untuk kuat dan akan berdampak kepada fisik dan tubuh jasmani dia. Kemudian tadi dikatakan bahwa Amsal 10 ayat 11 ya, perkataan membawa menjadi berkat atau kutuk. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik, oke, ya. Dan ya, jadi Amsal 10 ayat 11. Oke, kita lanjut. Ini terputus ya di tempat saya. Ya, kita lanjut saja. Oke, kemudian bagaimana cara menggunakan kuasa perkataan? Jadi dari hal-hal tadi sebelumnya kita melihat bagaimana apa yang kita katakan itu berpengaruh, itu bisa membangun seseorang, bahkan itu bisa membuat hal-hal negatif kepada seseorang, ya, mendukakan seseorang. Kemudian bagaimana kita menggunakan perkataan, kuasa perkataan dengan baik. Yang pertama adalah kita berpikir sebelum berkata-kata. Ya, hati-hati apa yang akan kita katakan kepada anak-anak, kepada orang lain, kepada saudara-saudari kita itu bisa membangun dia. Jadi pikirkanlah sebelum berkata-kata. Kemudian yang kedua, mulai membangun kebiasaan untuk memperkatakan hal-hal yang positif. Ya, tidak ada salahnya afirmasi positif itu kita lakukan. Setiap bangun tidur, saya mencoba memulai dengan afirmasi positif. Saya sehat, saya sembuh, saya diberkati, saya suka cita, segala sesuatu yang positif kita katakan. Juga kepada anak-anak, ya, kepada saudara-saudara kita yang lain. Kemudian memperkatakan apa yang benar dan baik, itu sebagai bagian ibadah yang sejati. Lanjut. Di Amsal 25 ayat 12, di situ dikatakan, sampaikan teguran dengan bijak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang benar. Jadi kalau ada saudara-saudari kita yang mungkin melakukan, menurut kita itu dia salah, dia belum betul, ya, kita bisa menyampaikan teguran, kita katakan kepada dia hal-hal yang baik juga, teguran orang yang bijak ya. Kemudian memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena ternyata bahwa perkataan yang baik dan penuh kasih itu berasal dari Tuhan. Dan perkataannya tidak pernah merusak kehidupan seseorang. Artinya dengan memenuhi pikiran hati kita dengan firman Tuhan, itu secara tidak langsung akan membuat apa yang keluar dari perkataan kita adalah perkara yang baik dan penuh kasih. Mungkin itu saja yang saya bisa bagikan dalam renungan pagi hari ini, mengingatkan kita untuk kita lebih hati-hati dalam berkata-kata, lebih berhati-hati dalam berkata-kata, dan kita mau belajar untuk terus mengatakan perkara-perkara yang baik, perkara yang membangun seseorang, sehingga itu bisa menjadikan orang lebih terbangun dan lebih dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam doa.